Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin Nabiyil Ma'nun. Qalaqun ghamidun wa 'adamu taraqqibin li nubuwwatin aw risalah. Wa adamu taraqqubin li nubuwwatin aw risalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi nafsihi qalaqan ghamidan la ya'rifu masdaruhu wala masirahu wa ma kana yakhturuhu bi balihi lahdha ma Allahu mukrimuhu bihi min al-wahyi wa risalah wa la yahlumu bidzalika fi yawmin min al-ayyami yaqulu Allah ta'ala wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-ikhwatul kiram, kita akan lanjutkan membahas tentang sirah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan lampau kita telah menyebutkan bagaimana Allah Jalla fi'ula menjaga nabinya daripada segala macam bentuk keburukan masyarakat jahiliyah, perangai dan budi pekerti masyarakat jahiliyah. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan. Qalaqun ghamidun wa 'adamu taraqqubin li nubuwwatin aw risalah. Kegalauan yang berkepanjangan, kerisauan hati yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal beliau tak pernah tahu bahwasanya dia akan diberikan risalah, akan menjadi seorang nabi ataupun rasul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi nafsihi qalaqan ghamidan. Nabi mendapati dirinya dalam kegalauan. Ya, la ya'rifu masdaruhu. Dia tak tahu mengapa galau. Wala masirahu, dan dia pun tak tahu bagaimana nasibnya kelak ke depan. Wa ma kana yakhtur bi balihi lahdatan mallahu mukrimuhu bihi minal wahyi. Tak pernah sedetik pun, sesaat pun dia terpikir bahwasanya kelak Allah akan memuliakannya menjadi seorang nabi, diberikan kepadanya wahyu dan risalah. Wa la yahlumu bidzalika fi yawmin minal ayyam. Bahkan beliau tak pernah bermimpi akan menjadi seorang nabi, nabi terakhir, nabi penutup, nabi yang paling mulia. Ya, yang jelas beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan galau. Allah Ta'ala alam, sebagian kitab-kitab sirah menyebutkan kegalauan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena melihat masyarakatnya, cara beragama masyarakatnya, tradisi masyarakatnya, ya, yang dia lihat menyalah, tak sesuai dengan fitrah yang lurus, tak sesuai dengan logika berpikir yang sehat. Mereka memakan bangkai, ya, mengkonsumsi narkoba, ya, mereka yang kuat memakan yang lemah, merampok, berzina dan semacamnya, mengubur anak hidup-hidup, menyembah berhala. Hal yang membuat Nabi risau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan beliau pun tak tahu bahwa kelak beliau akan diutus sebagai rasul. Karena itulah Allah Jalla wa Ala mengungkapkan tentang nabinya, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahyu dari kami, ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya engkau tak pernah tahu apa itu yang namanya Alkitab. Maksudnya Quran yang turunkan kepadanya. Walal iman, engkau pun tak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Tetapi ya, wahyu tersebut kami jadikan sebagai cahaya petunjuk. Kami tunjuki siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan manusia ke jalan lurus. Jadi dalam ayat ini Allah katakan, ma tadri mal kitab. Engkau tak pernah tahu sebelumnya apa itu Alkitab, apa itu iman. Menunjukkan Nabi SAW tak pernah tahu dia akan menjadi Nabi. Subhanallah. Hanya karena rahmat Allah SWT yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, diangkatlah Nabi sebagai Nabi yang paling mulia, penutup
nabi-nabi di akhir zaman. Nah, wa qala Allah Ta'ala wa ma kunta tarju ay yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Qasas ayat 86, wa ma kunta tarju, engkau tak pernah berharap an yulqa ilaikal kitab, sebelumnya tak pernah engkau berharap akan diberikan kepadamu Alkitab, illa rahmatan min rabbik, semuanya hanya karena rahmat Tuhanmu. Begitulah kehidupan manusia, ada rahasia-rahasianya Allah yang mengetahui. Kita tak pernah tahu di Batam ini kita menerima hidayah, ya, di Batam ini kita mengenal sunnah. Bagaimana caranya Allah menggiring kita sampai kemari dengan kelembutannya. Latifun khabir, diperkenalkan dengan si fulan, dengan si Alan, Zaid dan Amar, dengan kawan-kawan yang saleh, lingkungan yang baik, diperdengarkan media-media, radio yang sunnah, televisi sunnah. Ya, tak tahu kita. Demikian juga Nabi tak tahu dia akan diangkat sebagai Nabi. Allah mengatakan, wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab, tak pernah engkau berharap sebelumnya akan diberikan kepadamu Alkitab, illa rahmatan min rabbik, semuanya karena rahmat Tuhanmu. Demikian pula lah hidayah yang ada pada kita ini, semuanya hanyalah karena rahmat Tuhan semata, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih sayang Allah yang meliputi kita. Itu saja. Allah pilih kita untuk menjadi umat Muhammad, Allah pilih kita untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya, Allah pilihkan kita lingkungan yang baik, tempat yang baik, yang kondusif untuk belajar, menimba ilmu, teman-teman yang baik. Subhanallah, yang harus kita syukuri, semuanya rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Banyak tempat tak ada padanya ilmu, tak ada padanya kajian, tak ada padanya ya aktivitas dakwah dan semacamnya. Allah tunjuki kita, giring kita, semuanya rahmatan min rabbik, rahmat daripada Tuhan Allah SWT. Kemari rencananya mencari dolar, ternyata Allah berikan petunjuk hidayah. Ya, subhanallah. Banyak juga yang kemari mencari dolar, dihantar kerandanya ke kampung halaman. Banyak. Fala takunanna dhahiran lil kafirin, maka jangan pernah engkau menjadi pembantu bagi orang-orang kafir. Ya, untuk menegakkan agama mereka, menyebarkan agama mereka, menolong mereka dalam bab agama mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yastashrifu li nubuwati wa la yahlumu biha, wa inna ma kana yulhimuhu Allah ta'ala al-khalwata lil ibadati tathira wa idadan ruhiyan li tahammuli al-a'bari risalah لتحمل أعباء رسالة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف لنبوتي لما فزع من نزول الوحي عليه ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد نزول الوحي عليه مرة ثانية بعد فترة الوحي. Berkata pengarang kitab kita, sesungguhnya Rasulullah tak pernah mengetahui dan berharap akan dipilih menjadi nabi. Tak pernah bermimpi mendapatkannya. Tetapi Allah Jalla wa'ala mengilhamkan kepadanya untuk senang menyendiri. Ketika berusia 40 tahun, Rasulullah senang menyendiri, berkhulwat. Bagaimana dalam Sahih Bukhari, Bunda kita menyebutkan peristiwa ini. Bunda Aisyah menceritakan tentang bagaimana Nabi yang mulia SAW hubbiba ilaihil khala, senang menyendiri. Ya. Selalu dia meminta bekal kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Ya. Pergilah dia berangkat ke Gua Hira, tempat yang begitu tinggi. Saya pernah sekali naik ke Gua Hira, tinggi tempatnya. Gua Hira terdapat dalam Jabal Nur, gunung yang disebut dengan nama Gunung Cahaya. Disebut dengan nama Jabalun Nur, Gunung Cahaya, karena batu-batunya itu berkilat ketika terkena cahaya rembulan, memantulkan cahaya, sehingga orang Mekah menyebutnya dengan nama Jabalun Nur. Di sanalah Nabi SAW menyendiri, tinggi.
Ya, dia bawa bekal berhari-hari, habis bekal dia pulang kembali, siapkan istriku bekal, dia berangkat kembali. Ya, menyenangi sendiri. Kadang-kadang sendiri membuat pikiran tenang, tentram, fresh. Ya, muak dengan manusia, menyendirilah. Ya, pergi antum ke laut sendirian, pandangi ya ombak, pasir, lautan. Ya, berteman dengan alam perlu. Ya. Maka Nabi yang mulia SAW itulah kondisi beliau. Senang menyendiri. Ya, lil ibadati tathiran, untuk beribadah, mengingat Allah SWT dan untuk mensucikan dirinya. Apa ibadah yang dikerjakan Nabi? Bagaimana cara ibadah Nabi? Yang jelas Nabi mengikuti cara ibadah Nabi Ibrahim. Yang lurus, agama Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah, agama yang lurus. Ya. Ya, karena masyarakat Arab juga mereka masih mendapati sisa-sisa daripada agama Ibrahim yang lurus. Tapi mereka campur adukkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mereka haji, mereka tawaf, mereka sa'i. Ya, mereka menjamu tamu dan seterusnya. Ya, sisa daripada peninggalan Ibrahim dan Ismail. Wa i'dadan ruhiyan li tahammuli a'ba'ir risalah, persiapan ruh untuk mengemban, memikul risalah. Sekiranya Nabi yang mulia SAW tahu bahwasanya kelak dia akan dipilih sebagai Nabi, tak akan mungkin dia terkejut dan kaget ketika awal pertama kali turun wahyu kepadanya. Ketika beliau di Gua Hira, beliau terkejut, beliau berpeluh, dipeluk sekuat-kuat oleh Jibril. Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad, baca Muhammad." Ya, dia mengatakan, "Ma Nabi qari, aku tak tahu apa yang harus kubaca." Dilepaskan, kemudian dipeluk lagi, "Iqra ya Muhammad," lebih kuat sehingga Nabi SAW terasa susah bernapas. Kemudian dilepas lagi sampai akhirnya Jibril menyuruhnya membaca apa yang dibacakan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, dia yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, sperma yang menempel di rahim. Ya. 5 ayat pertama daripada surat Al-Alaq. Nabi tak pernah tahu dia akan menjadi Nabi, maka ketika datang kepadanya Jibril kali pertama, beliau ketakutan. Kalau dia tahu akan menjadi Rasul, tak ketakutan dia. Tak akan mungkin dia kembali ke Khadijah dalam keadaan menggigil ketakutan, berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti saya." Tak akan mungkin dia ceritakan kepada Khadijah ketakutan yang luar biasa sehingga istrinya radhiyallahu anha ardhaha mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abadan." Mustahil Allah menghinakan engkau, innaka latasilur rahim. Engkau senantiasa berbuat baik, menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, tuqrid dhaif, menjamu tamu dan seterusnya. Ya. Menunjukkan dia tak pernah mengetahui akan menjadi nabi. Tak pula Khadijah akan bertanya kepada anak pamannya Waraqah tentang apa yang dialami oleh suaminya Muhammad SAW dengan apa yang dia lihat di Gua Hira. Ya. Nabi SAW tak pernah tahu dia menjadi Rasul kecuali setelah datang kepadanya utusan Allah SWT, Jibril. Ya. Bahkan dikatakan setelah turun wahyu pertama dia masih ragu, karena setelah itu wahyu terputus dan dia dalam keadaan khawatir sekali. Dalam beberapa kitab-kitab sirah dikatakan Nabi SAW galau karena wahyu turun sekali, setelah itu enggak lagi. Kadang-kadang dia naik ke atas gunung, dia naik ke atas puncak gunung, dia lihat dari atas, kadang-kadang rasanya ingin dia campakkan dirinya. Ya. Karena galau. Diberitakan dia jadi sebagai Rasul, turun kepadanya 5 ayat pertama, setelah itu hilang, terputus. Tiap kala dia sudah pada puncak kegalauan, maka Jibril nampak di atas langit, mengokohkannya, mengatakan, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah SWT. Pulang dia ke rumah, yakinlah dia setelah datang wahyu yang kedua. Ya.
Sebagian ulama mengatakan wahyu yang kedua adalah surat Ad-Duha. Wad-duha, ya. Wal laili idza yaghsha. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka. Sesungguhnya Muhammad Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak boleh membencimu. Kata Rasulullah SAW khawatir. Kenapa terputus? Aku ini nabi beneran atau tidak? Kenapa turun wahyu setelah itu terputus? Maka Allah hibur dia dengan surat Ad-Duha. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak perlu membencimu. Sebagian mengatakan, ya, wahyu yang turun kedua adalah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Ya. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir. Wahai orang berselimut, bangunlah, beritakanlah berita, ya. Yang jelas Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Rasul tidak pernah tahu akan menjadi Rasul. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa kana min hikmatillahi ta'ala wa tarbiyatihi an nasha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Fa kana ab'ada an tuhammatil a'da'i wa dinnatil muftarin. Wa ila dhalika asyara al-Qur'anul Karim. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. Dan di antara hikmah yang telah Allah tetapkan, bagaimana Allah Jalla wa Ala mendidik nabinya yang mulia SAW, bahwasanya Allah telah, ya, jazakallahu khairan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah, ya, sejak kecil menuntun nabinya yang mulia sallallahu, memeliharanya, menjaganya, disiapkan untuk menjadi seorang nabi dalam keadaan nabi tidak pandai membaca, tidak pula menulis. Dan hal ini adalah perkara yang ghalib bagi bangsa Arab kala itu, karena mereka tidak begitu butuhnya dengan tulisan dan bacaan. Semuanya mereka dengan bahasa isyarat dan bahasa lisan. Karena itulah Allah menyebut umat yang Nabi diutus kepadanya sebagai umat ummiyun, orang-orang yang kebanyakan adalah buta aksara. Ya. Walaqad ba'atsna fil ummiyina rasulan minhum. Benar-benar kami telah utus di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Makna ummi adalah yang tidak bisa membaca. Ya, maka Nabi SAW tumbuh dan besar dalam keadaan tidak bisa membaca, tidak pula menulis, dan ini bukan celah. Pada masa mereka hal yang wajar biasa. Yang paling banyak mereka demikian kondisinya. Tak begitu peduli mereka dengan tulis menulis, baca membaca. Karena ilmu dinukil daripada lisan ke lisan, dihafalkan, didengar. Bahkan hal itu masih berlangsung. Sebagian tabi'in mereka tak bisa menulis tapi hafal. Apa yang dengar langsung hafal mereka sampaikan. Maka hikmahnya membuat Nabi SAW jauh daripada berbagai macam prasangka-prasangka negatif dari musuh-musuh Islam. Kalau Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, maka akan berkata musuh-musuh Islam, apa yang dibawa Muhammad ini bukan wahyu, tapi adalah merupakan terjemahan yang dinukil daripada kitab-kitab terdahulu yang dia baca. Ya. Karena itulah Allah memberikan isyarat dalam Quran, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Sebelumnya engkau tak pernah membaca kitab apapun. Kalaulah Nabi SAW terkenal memiliki ilmu tentang baca tulis, banyak membaca, maka orang-orang ragu yang dibawa itu risalah dari Allah. Orang mengatakan ini merupakan plagiat ceplakan daripada buku-buku yang terdahulu. Karena itulah hikmahnya Nabi ummi, tidak bisa membaca. Wala takhuttuhu biyaminik, dan engkau pun tak pernah menulis dengan tangan kananmu tulisan apapun. Idzan lartabal mubtilun, kalau engkau bisa membaca, kalau engkau bisa menulis, akan ragu-ragu ahlul batil tentang Quran yang ke bawah. Itu hikmahnya. Naam. وقد لقبه القرآن الكريم بالأمية فقال تعالى
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Dan Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157 telah menyebutkan tentang Nabi SAW. Gelarnya adalah seorang Nabi yang tidak bisa membaca, An-Nabiyul Ummi. Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasula, mereka lah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara yang mengikuti seorang Rasul. Ya. An-Nabiyyul Ummi, seorang Rasul yang dia merupakan Nabi yang ummi, yang tak bisa membaca. Alladzi yajidunahu, yang mana tentang Nabi yang ummi ini mereka dapati maktuban indahum, tertulis dalam kitab mereka, fit Taurat wal Injil. Dalam Taurat dan Injil ada, bahkan sampai sekarang walaupun telah diselewengkan Taurat, telah diselewengkan Injil, masih tetap ada. Ya, Nabi SAW, informasi tentang beliau dalam kitab yang sudah menyimpang ini masih ada, walaupun ya tak dijelaskan secara terang tapi disamarkan, masih ada sampai saat ini. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah ta'ala irhasatul bi'tsah. Hajbul syayatin hajbu syayatini anistiraki sam'i inda qurbi mab'athihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bahas topik berikutnya, irhasatul bi'tsah, muqaddimah kenabian. Sebelum dia diangkat sebagai nabi ada muqaddimah, tanda-tanda mengarah ke sana. Yang pertama dibahas di sini adalah hajbus syayatin anistiraq sam'i. Di antara muqaddimah akan diutusnya Nabi, bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menutupi pintu-pintu langit daripada syaitan-syaitan yang biasanya senang naik ke atas untuk mencuri berita, informasi tentang apa yang akan terjadi di bumi. Ketika telah dekat diutusnya Nabi yang mulia SAW, jin dipersulit naik ke atas. Sebelumnya mereka bebas naik ke atas mencuri berita apa yang disebutkan oleh para malaikat, mereka dengar, mereka sampaikan kepada ya dukun-dukun yang di bumi tentang apa yang akan terjadi ya dalam bentuk ramalan-ramalan, peristiwa-peristiwa dan semacamnya. Tapi ketika Nabi telah dekat diutus, ya mereka begitu ketat, langit dijaga yang membuat mereka sulit naik ke atas. Naam. Qala Ibnu Ishaq, falamma taqaraba amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadara mab'athuhu hujibat asy-syayatinu 'ani sam'i wa hila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu li-istiraqi sam'i fiha farumu bin nujumi fa'arafatil jinnu anna dhalika li amrin hadatsa min amrillahi fil ibadi yaqulullahu ta'ala li nabiyyi yaqulullahu ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu wa huwa yaqussu alaihi khabaral jinni id hujibu 'ani sam'i fa'arafu ma 'arafu وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري الشر أريد وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan tatkala telah dekat kenabian Rasulullah SAW akan diutusnya beliau SAW, maka syaitan-syaitan dihalangi untuk mendengar berita di langit. Ya, tempat-tempat biasa mereka untuk memantau mendengarkan berita ya di langit, Allah Subhanahu wa taala ya tutup.
Dan setiap kali mereka coba naik ke atas, dilempar dengan bintang-bintang, dilempar dengan meteor, ya, batu-batu dari langit, benda-benda langit. Maka taulah jin ada peristiwa yang terjadi dari berbagai macam peristiwa Allah tetapkan, ya, di tengah-tengah hamba. Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada nabinya tatkala Allah membangkitkan nabinya sebagai rasul, mengutusnya sebagai rasul, ya, tatkala Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada nabi tentang informasi, ya, tentang kawanan jin yang mereka terganggu, tak lagi leluasa mendengar di langit. Taulah mereka apa yang terjadi, ya, tidaklah mereka mengingkari apa yang terjadi dengan mereka kecuali setelah mereka tahu tentang nabi yang diutus. Dalam surat Jin Allah menjelaskan, ya, katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya sebagian daripada bangsa jin mereka mendengarkan Quran, dan kami tidak akan pernah menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Sesungguhnya Tuhan kami maha tinggi, tidak pernah memiliki istri, tidak pula memiliki anak, sebagaimana diklaim oleh kaum Nasara. Ya, yang musibahnya sebagian orang-orang Islam latah, ya, mengucapkan ucapan selamat atas kelahiran putra Tuhan, ya, padahal ini perkataan yang besar, ya, menjilat, mencari ridha orang-orang kafirin dengan membuat Allah murka kepadanya. Langit yang tak punya hati, bumi yang tak punya hati, gunung-gunung yang tak punya hati pun murka terhadap orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Kalau bukan karena Allah akan hancur semuanya. Sementara kawan mengucapkan selamat kepada kaum kafirin atas hari raya mereka, atas kelahiran putra Tuhan mereka. Iya dan billah. Bangsa jin saja tahu. Ya, kata bangsa jin, sungguh Tuhan kami, Tuhan yang maha tinggi, tak pernah ittakhadha sahibatan, punya istri, sebagaimana diklaim kaum Nasara. Wala waladah, tak pernah punya anak, tak pernah beranak, tak pernah menikah, tak pernah kawin. Kalau dia kawin, siapa walinya? Ya, subhanallah. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatata, sungguh orang-orang bodoh di antara kami berkata-kata tentang Allah dengan tidak benar. Begitu pula lah orang-orang bodoh dari bangsa manusia berkata-kata tentang Allah dengan kejahilan. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, kami menganggap bahwasanya tak akan mungkin manusia dan jin berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi, sungguh dia adalah beberapa orang laki-laki dari golongan manusia, ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka manusia menambah jin semakin sombong karena dimintai. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam, dahulu kami memiliki tempat-tempat untuk mencuri berita di langit. Faman yastami'il an, tapi sekarang yang coba-coba mendengar, yajidlahu shihaban rasadah, pasti akan mendapati api yang akan membakarnya. Wa anna la nadri, bahkan kami pun tak tahu, asyarun urida biman fil ard, apakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk di bumi ini. Ya, mereka tak tahu mengapa langit dijaga, tak bisa lagi mereka bebas. Mereka tak tahu akan terjadi apa di muka bumi ini, apakah kebaikan atau keburukan. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau petunjuk yang Tuhan inginkan, ya, menunjukkan kepada kita bagaimana langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah dekatnya, ya, kenabian. Naam. فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشغل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله تعالى فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ya, tatkala bangsa jin mendengar Al-Qur'anul Karim, ya, setelah Nabi SAW diutus, sebelumnya mereka tak tahu mengapa terhalang mencuri berita ke langit, naik ke langit. Mereka tak tahu.
Ya, tapi setelah Nabi diutus, tahulah mereka tatkala mereka mendengarkan Quran. Nanti akan disebutkan riwayat-riwayat mereka disuruh iblis untuk menyebar di muka bumi mencari berita apa sebenarnya, kenapa tak bisa naik ke atas. Ya, sampai akhirnya mereka mendapati Nabi sedang salat. Nabi membaca Quran. Nabi tak tahu mereka datang. Ya, barulah mereka tahu, oh ini rupanya rahasianya, membuat kami tak bisa lagi naik ke atas. Ya, agar tak bercampur wahyu dari langit dengan apa yang disampaikan oleh syaitan. Jangan sampai bercampur baur, dijaga, dipelihara. Sehingga masyarakat di bumi, penduduk di bumi akan terganggu. Ya, dengan wahyu yang datang kepada mereka, karena informasi tersebut telah bocor sebelumnya, diambil oleh ya jin, tentunya membahayakan atas kesucian wahyu. Karena itulah dijaga wahyu agar tak dapat mereka ya ambil sebelum sampai kepada Nabi yang mulia SAW. Kemudian ya akhirnya sampailah kepada mereka berita tentang Quran. Mereka pun akhirnya beriman. Mereka pun pulang memberitahukan kepada kaum mereka. Turunlah ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Allah menceritakan tentang bahasa jin ini. Qalu ya qaumana. Ya, mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar Alkitab yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang menyeru kepada kebenaran dan kepada jalan lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, segeralah kalian penuhi seruan dai yang menyuruh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya, wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya. Tatkala kami kirimkan kepadamu beberapa bangsa jin mendengarkan Quran, qalu sami'na Qur'an, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, kami mendengar Quran begitu menakjubkan. Nah, berapa sisa waktu? Ya. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Mata hadatsa hadha ar-rasdu? Ukhtulifa fi hadha ar-rasdi hal kana qabla al-bi'tsati am ba'daha wal kana mustamiran am 'ala fatarat. Ya, dipersisikan di kalangan ulama tentang muqaddimah perkara-perkara yang menjadi muqaddimah sebelum diutusnya Nabi SAW. Apakah muqaddimah ini terjadi sebelum Nabi diutus atau setelah Nabi diutus? Informasi-informasi seperti ini. Apakah dia berketerusan? Apakah dia berseling-seling, berselang-seling? Naam. Rawa Syekhani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jinni wa ma ra'ahum intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi uqadhin wa qad hila baina syayatin wa baina khabari samai wa ursilat alaihim suhub wa raja'at syayatin ila qaumihim faqalu ma lakum qalu hila bainana wa baina khabari samai wa ursilat alaina suhub qalu ma hala bainakum wa baina khabari samai ila syai'un hadath fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabari sama فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق أقاذ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآية فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه وإنما أوحي إليه قول الجن. Ya, berkata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah itu tidak pernah membacakan kepada bangsa jin
Ya, Al-Quran. Dan Nabi juga tak pernah melihat mereka. Suatu hari berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya. Mereka bertujuan ke pasar Ukaz. Sementara telah terhalang syaitan-syaitan untuk mendengar berita dari langit. Tiap kali mereka mencoba akan dikirim api-api membakar. Maka syaitan-syaitan itu pun pulang kepada kaum mereka. Mereka berkata, malakum. Ya, bertanyalah kaumnya, mengapa kalian pulang tidak membawa berita? Ada apa dengan kalian? Qalu hila bainana wa baina khabari sama. Berkatalah syaitan-syaitan ini, kami terhalang sekarang untuk mendengar berita dari langit. Bahkan kami dikirimi api-api membakar. Berkatalah mereka, tentulah ada peristiwa yang spesial yang menghalangi kalian untuk mendengar berita yang di langit. Cobalah kalian menyebar ke bagian timur bumi ini dan ke bagian baratnya. Lihat, cari apa yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita di langit. Mereka pun bergegas, mereka pun berpencar. Ya, sebagian mereka ada yang berangkat ke arah Tihama kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah ada di tempat yang bernama Nakhlah, tempat yang berdekatan dengan kota Makkah. Ketika Rasulullah ingin berjalan menuju pasar Ukaz, Rasulullah sedang salat fajar bersama sahabat-sahabatnya. Ya, maka bangsa jin ini mendengarkan Nabi sedang membaca Quran. Maka berkatalah bangsa jin ini, inilah dia demi Allah yang telah menghalangi kalian untuk mendengar berita di langit. Ketika itulah mereka pun pulang kepada kaum mereka sembari berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami tadi mendengar Quran begitu menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bih, menunjuki kepada jalan petunjuk, maka kami pun beriman dengannya. Maka Allah turunkanlah kepada nabinya surat jin. Ya, wa inna ma uhya ilaihi qaulul jin. Ya, yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah apa yang dikatakan bangsa jin sesama mereka. Nah, satu paragraf lagi ya. Wa akhraj at-Tirmidzi wal Imam Ahmad bi sanadin sahihin ala syarti shaykhaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-jinnu yastami'una al-wahya fayastami'una al-kalimata fayaziduna fiha 'ashra fayakunu ma sami'u haqqan wa ma zaduhu batila wa kanat an-nujumu la yurma biha qabla dhalik. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه فشقوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال hadal hadatsul ladzi hadatsa fil ardh. Tirmidzi, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, adalah bangsa jin dahulu biasa mendengarkan wahyu. Apa yang dibincangkan malaikat di atas langit ketika malaikat mendengar perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka mendengar wahyu. Satu potong, dua potong wahyu tersebut maksudnya adalah informasi yang dibincangkan oleh para malaikat-malaikat, mereka curi fayaziduna fi asyran. Satu informasi yang mereka dapatkan mereka tambahi dengan berbagai macam tipu-tipuan dengan 10 tipuan. 1 tambah 10. Fayakununa ma sami'u haqqan. Maka yang mereka dengar itu benar dan apa yang mereka tambahi batil. Ya. Jadi bumbunya yang 10 itu batil, 1 yang benar. Adalah bintang-bintang, maksudnya meteor-meteor, batu-batu di langit sebelumnya, ya, tidaklah melontari mereka ketika naik ke atas, mereka bebas. Tatkala Nabi SAW diutus, maka mereka tak lagi mampu untuk mencari berita, duduk mencari berita, kecuali mereka akan dikejar oleh api yang membakar. Maka mereka mengeluh dan mengadu kepada iblis. Berkata iblis, tentulah hal ini telah terjadi peristiwa di bumi. Maka iblis mengirimkan bala tentaranya untuk mencari informasi apa yang terjadi. Maka mereka pun menjumpai Nabi SAW sedang salat di antara 2 gunung Nakhlah.
Ya. Mereka mendengarkan Nabi sedang sholat, mereka pun pulang memberitahukan kepada iblis. Faqala, berkatalah iblis, hadzal hadathul ladzi hadatha fil ard. Oh, rupanya inilah kejadian yang terjadi bumi yang menghalangi kalian untuk naik ke atas. Sampai di sini dulu, insyaallah tabaraka taala. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.